Bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Latihan PHS Kimia SMA kelas 11. HCl, asam kuat. H plus sama dengan A kali M. A-nya 1 dong, jumlah H-nya yang 1 ya. Molaritas 2 kali 10 pangkat min 2. pH min log 2 kali 10 pangkat min 2. Min log H plus. Berarti 2 min log 2. C ya. Berikutnya. Pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry nggak mungkin, nggak nyambung, nggak mungkin. Nah, ini asamnya, ini basa konjugasinya. Berikutnya, MO dan MR berwarna kuning, MWR. Berarti dari sini kita dapat bahwa pH-nya itu lebih besar dari 4,4. Dari sini karena kuning pH-nya lebih besar dari 6,2. Lalu BTB hijau. Hijau artinya kuning tambah hijau kan campurannya kuning tambah biru campurannya adalah hijau. Maka pH-nya karena campuran antara 7,6 dengan 6,0. Berarti ini bisa ditandain B. Berikutnya. Ini nggak ada hubungan, ini maksudnya mungkin Ca ya. Terionisasi sempurna, basa kuat. OH min B kali M, B itu jumlah OH-nya ada 2, molaritasnya min 1. Maka POH itu adalah min log 2 kali 10 pangkat min 1. 1 min log 2. Maka pH sama dengan 14 kurang dia ya. 13 tambah log 2. 13 log 2-nya itu 0,3. Maka pH-nya 13,3. D. Berikutnya. Suatu kesetimbangan dikatakan dinamis apabila ini benar tapi di sini salah, harusnya mikroskopis ya. Perubahannya mikroskopis. Berarti E yang benar. Kanan bagi kiri nomor 6. Berarti yang D. Pangkatnya lihat, koefisiennya jadi pangkat. Lalu kanan per kiri nomor 7. Kita udah biasa banget nih. Volumenya 1 liter. Berarti yang D. Berikut ini adalah reaksi kesetimbangan reversible yang terjadi pada reaksi ditambahkan SCN min. Berarti dia tidak berwarna, ditambahkan SCN min, bergerak ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, warna bertambah lebih coklat tua. Karena di kanan coklat tua. Berikutnya. Ditambahkan CO ke kiri. Ditambahkan ke kanan jika bergeser ke kanan. Ya. Bergeser ke kanan jika ke dalam wadah ditambahkan CO2. Ditambahkan yang kiri. Ya, bergeser ke kanan. Di bawah ini yang termasuk peran katalis pada reaksi kesetimbangan kimia. Peran katalis mempercepat tercapainya kondisi kesetimbangan. Lalu yang bersifat asam, ini dong. Karena ini NH4 plus itu dari basa lemah. NH4OH ya. Basa lemah. SO4 2 min, ini ketika di ionisasi, dia dari asam kuat. Asam kuat H2SO4. Maka sifatnya adalah asam. Hidrolisis total artinya dua-duanya lemah. Nah, ini. AlOH 3 kali dengan asam sianida ya, dua-duanya lemah.
Jenis hidrolisis dan sifat dari garam Na2CO3. Parsial NaOH ini kan dari NaOH dan H2CO3. Ini basa kuat, ini asam lemah. Yang terhidrolisis itu adalah ion yang lemah, maka dia parsial, bersifat basa karena NaOH-nya kuat. pH kurang dari 7 artinya dia bersifat asam. Mana yang bersifat asam? Ini ya. Karena dari NH4+ itu NH4OH basa lemah. Lalu Cl- dari HCl asam kuat. Maka dia bersifat asam. Berikutnya MgCN2. Dia garam. Berarti ini persoalan hidrolisis. Mg itu OH, OH-, Mg-nya yang kuat, OH-, Kw per Ka kali garam. Molaritas garam. Molaritas garam. Lalu Kw-nya 10 pangkat min 14. Oh iya, diakalin ya. Ka-nya 10 pangkat min 5, garamnya 0,2 kali 2. Gara-gara ini MgCN2 itu Mg2+ tambah 2 Cn-. Jadi dikali 2 ya ionisasinya. Lalu ini berarti 4 kali 10 pangkat min 10. Ketika diakalin 2 kali 10 pangkat min 5. POH itu berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5. 5 min log 2. Maka pH adalah 14 kurang POH. Ingat, min ketemu min plus. Maka jawaban adalah E. Berikutnya, NH4OH. Kalau udah ada asam dan basa itu artinya kamu harus reaksikan ujungnya kondisinya macam apa. Tambah HCl berarti hasilnya NH4Cl dan H2O. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, NH4OH molar kali volume itu berarti mol. 10 milimol. Dia 100 kali 0,1, 10 milimol juga. 1 banding 1 dia. Berarti dua-duanya habis. Ini 10, ini 10. Maka ini kasus hidrolisis. Hidrolisis. Cl yang kuat berarti H+. Kw per Ka kali garam diakarin. Kb ya. Itu tuh salah tuh. Dia salah, bukan Ka, Kb. Tetapan basa. 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Molarnya adalah NH4Cl itu 10 per volume. Volumenya setelah dicampurkan jadi 200. Ini kalau milimol ya volumenya mililiter. Ini nggak ada di multiple choice, entah kenapa. Mungkin salah ketik ya. 10 bagi 2 itu 5. Ini min 14 min 9 min 11. Tuh kan? Angkanya nggak mungkin. Ya udah, skip aja kalau udah kayak gitu karena angkanya jelek banget jadinya. Maksain ya. 25. Larutan penyangga merupakan campuran dari basa lemah dan garamnya. Salah satu contohnya. Kalau enggak, asam lemah dengan garamnya. Penyangga. Tentukan pH larutan penyangga campuran ada asam, ada basa. Artinya kamu harus reaksikan. CH3COOH tambah KOH itu kan berarti CH3COOK tambah H2O. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula
200 kali 0,1, 20 milimol. 100 kali 0,1, 10 ya. 10 milimol. Salah satu habis atau dua-duanya habis. Berarti ini 10, ini 10. 1 banding 1. Ini berarti 10 habis 10, 10, 10, 10. Berarti ini benar penyangga OH min KW per KA. Bukan. Penyangga KA ya. Iya. KA ini H plus. H plus KA kali A per G. KA-nya 10 pangkat min 5, A-nya 10 per 10. Berarti 10 pangkat min 5. pH min log H plus. Berarti pH-nya 5. Berikutnya. H2SO4. pH sama dengan 3 min log 2. Maka H plus itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. H plus itu A kali molar. 2 kali 10 pangkat min 3 A-nya 2. Karena jumlah H-nya ada 2 kali molar. Molaritasnya adalah 10 pangkat 3 molar. Berarti yang A. Berikutnya. Berikut ini yang merupakan ciri khas asam menurut teori Lewis. Menerima pasangan elektron bebas. 28, 29. Memberikan warna yang sama, artinya pH-nya sama. Kita cari dulu HBr 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Min 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Min 4 molar. H plusnya asam kuat. A kali molaritas. 1 kali 10 pangkat min 4. Maka, ini karena sama udah. Biarin nggak usah dicari pH-nya. H plusnya aja. Lalu Ha 10 pangkat min 3. H plusnya sama karena pH-nya sama. Karena lemah, berarti ini Ka kali molaritas diakarin. 10 pangkat min 4 sama dengan akar. Ka yang dicari molaritas dia adalah 10 pangkat min 3. Kiri kanan kuadratin. Biar akarnya hilang. Berarti Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. A ya. Berikutnya. NH4OH itu basa lemah. OH min sama dengan Kb kali molaritas diakarin. Kb-nya 10 pangkat min 5, molaritasnya 10 pangkat min 3, berarti jadinya 10 pangkat min 8. Diakarin 10 pangkat min 4. POH min log 10 pangkat min 4. Ya, 4 berarti pH 14 kurang POH 10 ya. B. Berikutnya. Tentukan asam basa konjugasi. Ini berarti asam 1, ini basa konjugasinya, ini basa 2, ini asam konjugasinya. NaOH. NaOH. pH dia 11, maka POH adalah 14 kurang pH. 3 ya, karena dia 3, OH minnya 10 pangkat min 3. OH min itu adalah B kali molaritas. Molaritas itu massa per mR kali volume. 001. B-nya 1, karena jumlah OH-nya 1. Massa yang dicari mR. mR 40, volume 1 liter. 0,001. Massa sama dengan 40 kali 0,001 berarti 40 ini ya. 1, 2, 3 ya. Gram. Berarti di sini 0,04 gram.
A bereaksi dengan B menghasilkan AB2. Mula-mula reaksi setimbang. Pada kondisi awal ada 2 mol A, 4 mol B. Pada kesetimbangan ada 1 mol A. Berarti yang bereaksi A-nya 1 dong. Pada baris reaksi, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Makanya ini 2, ini 1. 1 ini berarti sisanya 2. Volumenya 1 liter. KC. Kanan per kiri. 1 per 1 nggak usah ditulis. A-nya 1, B-nya 2 pangkat 2. Berarti 1 per 4. Nomor 34. NaOH. Nah, kalau udah ada asam dan basa dalam sistem, kita harus reaksikan. Hasilnya CH3COONa dengan H2O. Mula-mula reaksi setimbang. Molnya NaOH 100 kali 0,1, 10 milimol. CH3COOH 100 kali 0,1, 10 juga. Maka ini kan 1 banding 1. 10, 10, 10, 10. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini habis, ini 10, ini 10 ya. Berarti benar ini kasus hidrolisis. Na yang kuat berarti OH min KW per Ka kali garam. Berarti 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, 10 per 200. 10 bagi 2, 5. 10 pangkat min 9. Min 9, min 11. Diakarin berarti akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. POH min log OH min. Sama dengan 5,5 min log akar 5 atau 5,5 kurang setengah log 5. Maka pH 14 kurang POH. Berapa nih? 5,5. 8,5 tambah setengah log 5. Berikutnya, tuliskan reaksi hidrolisis jenis KCN. Jadi KCN itu kalau diionisasi menjadi K+ dan Cn-. Nah, kalau K+ dia kuat, tidak terhidrolisis. Kalau Cn- ya, dia lemah. Kalau lemah terhidrolisis. Berarti jadi HCN dan OH-. Adanya OH- ini membuat dia sifat garamnya itu adalah basa ya. Reaksi hidrolisis udah, jenis hidrolisis parsial. Sifatnya basa. Demikian